Jumpa lagi di ruang tutorial. Di video kali ini kita melanjutkan dari video tutorial yang sebelumnya yang berkaitan tentang cara kita untuk registrasi operator yayasan. Dan pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang cara menambah PTK baru. Tapi sebelumnya ini kita akan membahas alur penambahan PTK baru. Jadi di sini ada PTK. Jadi PTK, maaf ya, ini bukan batu ya, tapi baru, salah penulisan. Jadi PTK baru mengajukan untuk pendataan untuk bisa masuk ke Dapodik melalui program Verfar Yayasan terlebih dahulu, yaitu melalui registrasi kepada operator, di mana nanti yayasan tersebut itu memiliki NPWP atau nomor pokok yayasan. Dari nomor pokok yayasan ini sudah terregister, maka si operator yayasan ini harus pertama melakukan registrasi yang sesuai tutorial sebelumnya. Yang kedua yaitu ini yang akan dibahas untuk yang akan datang atau video tutorial yang ketiga. Yang terakhir yaitu penambahan PTK. Jadi setelah melakukan registrasi dan dinyatakan sudah berhasil ataupun boleh masuk untuk loginnya, maka selanjutnya operator yayasan itu bisa menambahkan PTK di situs vervalptk.data.kemendikbud.go.id. Jadi kita bisa langsung saja ke ininya. Jadi kalau seandainya di Google kita tinggal ketik Verval PTK. Jadi di sini, kemudian di sini kita login saja. Ini karena saya sudah login. Jadi kita login, ini akunnya dia sebagai yayasan. Dari ini kita bisa masuk ke menu yang di sisi kiri, yaitu kita ada PTK baru. Di sini ada dua penambahan, yaitu ada PTK WNI dan WNA. Dan dia statusnya apa di dalam situs ini. Di sini pun bisa ngecek mana PTK yang aktif dan dia sudah tidak aktif di yayasan ini. Kemudian tinggal kita, kalau ini keterangan ya, jadi dia tidak ada NIK-nya, jadi tidak valid di Dukcapil. Jadi tinggal kita langkah yang untuk menambah PTK, kita pilih tambah PTK, karena di sini untuk orang Indonesia sendiri kita pilih warga negara Indonesia atau WNI. Di sini yang harus dilengkapi yaitu NIK, sesuaikan harus pada data Dukcapil. Kemudian nama juga sesuaikan nama KK dan KTP. Tempat tanggal lahir juga sama ini. Kemudian jenis kelamin dan nama ibu kandung ini harus sesuai dengan data KK agar tidak tertolak pada proses registrasinya. Kemudian kita lengkapi juga nama agama, status pernikahan, kemudian ini yang harus sesuai emailnya. Jadi email ini sangat penting bagi PTK tersebut. Jadi jangan sampai email yang kita buat kita tidak bisa akses. Ini akan bermasalah di kemudian hari ketika kita update GTK. Jadi di sini. Kemudian selanjutnya ini ada proses domisili. Jadi untuk perekaman data PTK-nya yaitu tahap kedua yaitu domisili, dia berada di mana. Setelah kemudian di langkah lanjutannya itu tentang kepegawaiannya. Jadi gimana status PTK-nya, dia sebagai guru kelas atau guru mapel, guru BK, guru pendamping khusus, kemudian tenaga administrasi sekolah, guru TIK, laboran dan sebagainya disesuaikan pada SK tugasnya juga. Jadi jangan sampai memasukkan ini tidak tertulis pada SK tugasnya, karena nanti di penugasan ini kita harus mengupload SK tugas. Jadi SK tugas harus ada bicara dia sebagai guru apa.
ataupun di SK yayasannya biasanya. Kemudian status pegawaiannya dia sebagai apa? Apakah dia sudah PNS, PNS yang diperbantukan, PNS Depak, GTY, PTY, dan lain-lainnya. Jadi kalau seandainya dia PNS ataupun CPNS, dia wajib mengisi dari NIP atau ininya, nomor anunya dia. Kemudian untuk lembaga pengangkat di sini ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, yayasan, kepala sekolah ataupun komite sekolah dan lain-lainnya. Kemudian yang perlu diisi juga di SK pengangkatan di sini. Jadi SK pengangkatan dari yayasan. Jadi tergantung. Jadi kalau seandainya dia sebagai pengangkatnya ada ketua yayasan, maka di sini SK yang dikeluarkan dari ketua yayasan. Waktu dia tiap tahunnya dikeluarkan. Jadi di sini ada TMT pengangkatannya kapan, dengan format, tahun, bulan, dan hari. Kemudian untuk sumber gajinya di sini ada APBN provinsi, kabupaten, ya ini ada yayasan, kemudian sekolah atau lembaga donor. Jadi kalau sini kemudian di sini untuk seandainya kepala sekolah dia sudah berlisensi apa enggak. Kalau memang sudah berlisensi maka kita harus centang sudah, kalaupun belum kita centang belum. Yang selanjutnya yang kita harus siapkan itu dari di sini adalah SK penugasan. Jadi dia penugasannya gimana? Jadi sini penugasannya contoh. Jadi ini tinggal ketik aja, ini kayak misal Jember. Nah, ini kan Jember sudah. Kemudian di sini akan loading nama sekolahnya. Jadi sekolahnya ini misal ini, tergantung pada yayasan naungannya. Kemudian di sini adalah nomor surat tugasnya dia. Setiap bulan ditugaskan di mana. Jadi di sini nomor surat tugasnya berapa? Misal ini tanggalnya kapan, kemudian TMT-nya dia bertugas. Jadi tanggal suratnya, tanggal SK istilahnya itu dia tertulis kapan. Semisal dia di bulan Juni itu sudah dikeluarkan untuk tugas di bulan di bulan Juli. Maka kita antara surat dengan ini kan samakan. Seandainya di surat tertera pada tanggal yang sama, tetap kita samakan. Kemudian kita upload file yang sudah di-scan. Setelah itu kita centang ini dengan ini saya menyatakan perekaman data mengacu pada dokumen yang sah. Jadi di sini operator sangat berperan dalam penulisan data yang harus sesuai dengan berkas yang sudah dilampirkan atau berkas yang ada di sekolah yang sudah dikumpulkan oleh guru-guru. Di sini akan saya tunjukkan untuk data PTK yang sudah di-upload untuk prosesnya itu sampai mana. Jadi kita pilih ke beranda. Nah, di sini itu langsung untuk status PTK. Oke, kita cek dulu ini PTK baru lah ini. Kita pilih menu ke status, jadi dari PTK baru. Jadi setelah kalau kita mau ngecek apakah statusnya gimana, jadi kita masuk ke PTK baru. Di sini kita pilih status. Nah, kemudian dari ya kita geser tutup dulu statusnya. Jadi di sini langsung kita bisa dapati untuk statusnya itu di sini. Jadi statusnya itu bisa ketahuan mana yang PTK. Kalau seandainya PTK-nya itu nah ini. Jadi kalau status yang sudah disetujui ini modelnya kayak gini. Kalau yang belum, yang baru saya kerjakan itu di sini atas statusnya adalah status antrian. Jadi mungkin itu saja dari tutorial kali ini tentang cara menambah PTK baru di vervalptk.data.kemendikbud.go.id. Mungkin ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe dan like bisa klik dulu
subscribe-nya untuk mendukung channel Ruang Tutorial ini. Terima kasih waktunya sudah menonton sharing video tutorial dari saya. Terima kasih.